Bilal TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Bilal sekalian? Semoga selalu berada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Nabi SAW yang istimewa karena beliau mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Siapakah dia? Tidak lain adalah Umar bin Al-Khattab. Nama beliau seringkali disandingkan dengan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Namun mereka memiliki karakter dan watak yang sangat berbeda. Umar bin Khattab merupakan salah satu orang yang terpandang dan pemuka di kaum Quraisy. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Diyah bin Abdullah bin Khurzu bin Raza bin Adi al-Quraisy. Umar bin Khattab berusia lebih muda dibandingkan Rasulullah SAW. Beliau lahir 13 tahun setelah peristiwa Gajah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Adawi. Karakter yang kuat dan watak yang keras dan tak kenal rasa takut ia warisi dari sang ayah. Sedangkan ibunya bernama Hantamah bin Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, sepupu dari Abu Jahal. Umar memiliki tubuh yang sangat besar dan sangat kuat, tingginya jauh di atas rata-rata. Jika beliau ada di tengah kerumunan orang yang sedang berdiri dan berjalan kaki, maka akan terlihat seolah-olah beliau sedang menunggangi kuda. Giginya putih dan bersih dan mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai atau daun pacar. Umar sangat ditakuti dan disegani di Makkah. Suaranya besar dan pukulannya amatlah keras. Langkah kakinya mantap dan cepat. Umar memiliki jiwa yang bersih, keteguhan hati yang kokoh, dan sifat yang sangat mulia. Di masa jahiliyahnya, Umar adalah seseorang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Umar menganggap Rasulullah telah memecah belah kaum Quraisy dengan ajaran baru yang beliau bawa. Namun Umar begitu istimewa. Umar seorang yang bertanggung jawab, tabah, dan tangguh terhadap rintangan. Rasulullah SAW menyimpan harapan yang besar padanya. Rasulullah berharap suatu saat Umar nanti akan berdiri bersamanya sebagai pembela agama Allah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau sukai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Kemudian Allah mengabulkan doa Rasulnya. Allah Ta'ala memilih Umar bin Khattab menjadi kesatria pembela agamanya. Umar mendapatkan hidayah iman melalui saudari kandungnya, Fatimah binti Al-Khattab. Saat itu ia mendengar kabar tentang keislaman saudara perempuannya itu. Dengan rasa marah yang besar, ia segera mendatangi rumah saudarinya itu. Ketika hendak masuk, Umar mendengar seseorang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah. Ini bukan pertama kalinya beliau mendengar ayat-ayat yang indah itu dibacakan. Sebelumnya beliau pernah takjub saat mendengar Rasulullah SAW melantunkannya. Amarah yang besar membuat Umar melayangkan pukulan kepada adik iparnya Sa'id bin Zaid. Namun Fatimah melindungi suaminya itu, sehingga menyebabkan pukulan sang kakak mengenai tubuhnya. Umar kaget. Tanpa sengaja ia telah menyakiti adik kesayangannya. Umar sangat menyesali perbuatannya. Sikapnya langsung berubah. Suaranya pun berubah menjadi lembut. "Berikan kepadaku lembaran yang baru saja kalian baca itu, agar aku dapat melihat apa yang dibawa oleh Muhammad." Sebelum memberikannya, Fatimah meminta sang kakak untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Umar pun mengikuti permintaan Fatimah. Ia segera bangun dan membasuh dirinya. Kemudian barulah Fatimah menyerahkan lembaran ayat Al-Quran tersebut kepada sang kakak. Kali ini Allah masukkan cahaya Al-Quran ke dalam hati Umar yang tadinya tertutup rapat. Cahaya itu telah menyentuh dan melembutkan hatinya yang keras. Jantungnya berdebar dan tubuhnya gemetar. Dengan penuh kekhusyuan dan perlahan dia membaca surat Thaha hingga sampai pada ayat, "Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku." Alangkah indah dan mulia ungkapan ini.
Tunjukkan di mana Muhammad, ujar Umar kepada adiknya. Keislaman Umar disambut dengan takbir oleh Rasulullah. Umar bergabung dengan 40 orang yang telah terlebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Kini, kesatria gagah, pemberani, dan ditakuti itu telah berada di jalan kebenaran. Potensi besar yang ada dalam dirinya telah siap diberikan sepenuhnya untuk Allah dan Rasulnya. Di hari yang sama, Umar meminta kepada Rasulnya untuk keluar dari persembunyian. Ia berpendapat kebenaran ini seharusnya sudah disampaikan secara terbuka. Rasulullah pun menyetujui permintaan sahabatnya. Bergabungnya Umar telah membuat umat muslimin semakin kuat. Mereka keluar dan membuat 2 barisan. Derap langkah kaki pemuda muslimin ini menggentarkan jiwa kaum musyrikin. Satu barisan dipimpin oleh Umar dan barisan lain dipimpin oleh Hamzah. Umar berkata, "Kaum Quraisy telah melihat saya dan Hamzah. Mereka pun merasakan ketakutan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Pada hari itu Rasulullah memberiku julukan Al-Faruq." Bukanlah Umar jika hatinya ada keraguan dan bersembunyi dari kebenaran. Dialah Umar Al-Faruq yang selalu lantang menyuarakan kebenaran. Suaranya menggelegar mengumumkan keislamannya pada musuh-musuh Islam. Umar menemui para pemuka kaum Quraisy. Diketuknya pintu rumah-rumah mereka. "Siapa di luar?" tanya Abu Jahal. Umar menjawab dengan lantang, "Umar bin Khattab. Sungguh saya telah masuk Islam." Abu Jahal langsung membanting pintu di hadapan wajahnya. Begitu jengkelnya Abu Jahal mendengar pengakuan Umar. Ia tidak menyangka seorang Umar akan menjadi pengikut musuhnya, Rasulullah SAW. Islam telah membuat Umar menjadi sosok muslim yang hebat. Beliau selalu belajar dengan tekun. Umar tidak mau ketinggalan untuk menyimak setiap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau membuat kesepakatan dengan seorang sahabat. Jika suatu hari saat beliau tidak bisa hadir di majelis ilmu Rasulullah, maka sahabat itulah yang hadir. Begitu juga sebaliknya. Kemudian mereka pun saling menyampaikan ilmu yang didapatkan. Kemudian satu persatu ayat yang dipelajari diamalkan dengan sekuat tenaga. Hingga pada suatu saat Rasulullah bermimpi yang menakjubkan. Rasulullah SAW bersabda, "Saat saya sedang tidur, saya melihat orang-orang dihadapkan padaku. Mereka semua memakai gamis. Ada yang sebatas dada, ada yang lebih rendah dari itu. Lalu dihadapkan padaku Umar bin Khattab. Dia menggunakan gamis yang terurai. Orang-orang mendengarkan dengan penasaran. Lalu mereka bertanya, 'Bagaimana engkau menafsirkan mimpimu, wahai Rasulullah?' tanya mereka. Beliau menjawab, 'Pakaian itu melambangkan agama.' Masya Allah, Rasulullah menggambarkan tentang keistimewaan Umar. Umar memiliki tingkat keimanan yang tinggi, iman yang benar-benar melekat kuat di dalam dirinya. Bahkan setan pun merasa putus asa pada Umar, seperti yang disampaikan Rasulullah padanya. Beliau SAW berkata, 'Ketahuilah wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh tak ada setan yang berpapasan denganmu di suatu jalan, melainkan setan tersebut akan berpaling ke jalan yang lain untuk menghindari dari jalanmu.' Beliaulah sahabat mulia yang berwibawa dan disegani. Setiap perkataannya adalah kebenaran. Lisannya jauh dari kesia-siaan, hatinya lembut dan zuhud terhadap dunia. Para sahabat seringkali mendengar isak tangis Umar di dalam sholatnya. Suatu saat ketika Umar menjadi imam sholat subuh, beliau membaca surat Yusuf. Di tengah surat, Umar menangis. Beliau tidak sanggup melanjutkan bacaannya, hingga beliau langsung ruku. Sungguh, Umar adalah seorang yang keras, namun memiliki hati yang lembut. Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah dua orang sahabat yang istimewa bagi Rasulullah SAW. Umar menempati posisi kedua setelah Abu Bakar. Para sahabat pun menghormati Umar seperti Rasulullah menghormatinya. Jika Rasulullah sedang sakit dan Abu Bakar tidak ada di masjid, maka para sahabat mempersilakan Umar untuk menjadi imam sholat. Mereka adalah orang-orang yang dirindukan surga, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, waktu itu saya sedang bersama Nabi SAW di sebuah kebun di Madinah.
Tiba-tiba seseorang datang minta dibukakan pintu. Maka Rasulullah bersabda, "Bukakan pintu untuknya dan beri dia kabar berupa syurga." Lalu saya membukakan pintu untuk orang itu. Ternyata orang itu adalah Abu Bakar. Saya pun menyampaikan kabar gembira itu dari Rasulullah dan Abu Bakar langsung mengucapkan Alhamdulillah. Tak lama kemudian, datang seorang lagi yang meminta dibukakan pintu. Rasulullah berkata, "Bukakan pintu untuknya dan beri dia kabar gembira berupa syurga." Lalu saya membukakan pintu untuk orang itu, dan ternyata orang itu adalah Umar bin Khattab. Saya pun menyampaikan kabar gembira itu dari Rasulullah, dan Umar langsung mengucapkan Alhamdulillah. Begitulah Umar, seorang sahabat yang mulia. Umar adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal sebagai khalifah yang tegas, berwibawa, dan tawaddu. Orang-orang yang berbuat zalim dan melakukan pelanggaran akan mendapatkan sikap yang keras dari sang khalifah. Namun beliau sangat lembut kepada rakyatnya, apalagi rakyat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar menjadi khalifah dalam waktu yang cukup lama. Allah ridho pada kepemimpinannya. Negara muslim mencapai perkembangan yang luar biasa. Hingga tibalah waktu Umar harus kembali kepada Rabb-Nya. Allah mengabulkan cita-citanya untuk menjadi syuhada. Beliau ditikam oleh seorang budak dari Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah adalah seorang musyrikin yang baru saja tinggal di Madinah. Ketika Umar sedang mengimami sholat subuh, Abu Lu'lu'ah menikamnya. Umar mengalami luka yang berat, hingga akhirnya beliau kembali kepada sang Khalik yang telah dirindukannya. Umar bin Khattab dikuburkan di samping makam kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman bila sekalian, begitulah potret kehidupan Umar bin Khattab yang penuh dengan teladan yang bisa kita tiru. Semoga Allah menjadikan kita muslim yang taat dengan iman yang kuat, gagah berani membela agama Allah seperti halnya Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.